melanjutkan perubahan dengan 8 misi. Saya akan lanjutkan kepada misi yang pertama, yaitu Jember Kota Sehat. Tanpa sehat, kita tidak bisa melakukan yang lain. Kita akan membuat program yang mudah ditangkap oleh masyarakat, yaitu tentu saja memperluas pelayanan gratis untuk semua dan memperluas pelayanan operasi gratis untuk duafa, untuk operasi-operasi yang lain yang kemarin belum terakses, dan memfasilitasi gerakan tidak ada rumah tanpa jamban dan tidak ada rumah tanpa akses air bersih. Dan kita ingin semua keluarga bahagia dengan rumah yang layak huni, dan maka kita lanjutkan program yang kemarin dengan tambahan lagi 50.000 rumah tidak layak huni yang akan kita renovasi. Dan program 1 pondok pesantren, 1 poskestren akan kita tuntaskan pada periode kedua kalau Allah mengizinkan. Dan kita ingin kota kita lebih bersih dan sehat, sehingga kita siapkan 1 petugas kebersihan lingkungan di setiap RT yang dibiayai dari APBD. Dan untuk mengakomodir keinginan masyarakat, anak muda yang disampaikan pada saya dan Mas Wian, maka dari setiap desa kelurahan kita siapkan 1 taman olahraga agar masyarakat sehat. Dan keinginan masyarakat kita ingin ada sekolah sepak bola di setiap kecamatan. Kita akan akomodir itu dengan 1 sekolah 1 sepak bola. Apalagi Mas Fian juga suka bola. Dan 1 desa 1 kelurahan untuk 1 karang reda sehat, karena 10% masyarakat Jember ini adalah para lansia. Dan instruktur senam menjadi penting untuk membangun SDM yang sehat di Jember. Kita akan siapkan 1 instruktur senam tiap RW. Insentif kader posyandu, kader lansia, kader KB dan Jumanti setiap saat kita evaluasi dan kita naikkan, karena mereka garda terdepan dalam pelayanan. Menjadikan di Jember pusat penanganan kanker dan jantung, karena pasien kanker dan jantung kita jumlahnya banyak, dan selama ini untuk tapal kuda rujukannya sangat jauh ke Malang dan Surabaya. Sementara kita mampu dan fasilitas kita di Rumah Sakit Dr. Subandi sudah kita mulai dan kita sudah membangun pada RPJM kita untuk layanan kanker dan jantung pada saat ini. Membantu menangani masalah darurat buruh migran yang selama ini banyak dikeluhkan, bahkan langsung direct WA kepada Ibu Bupati, orang Jember yang sedang bekerja di luar Jember dan di luar negeri. Kalau sakit ada emergensi, pemerintah Kabupaten Jember tidak tinggal diam. Lanjut. Jember Kota Tahfidz. Kita ingin Jember menjadi kota yang religius dengan tagline Kota Tahfidz. Kita lihat di sini banyak pondok pesantren, hampir 700 pondok pesantren. Dan untuk menjadikan generasi ke depan yang lebih baik, jadi lain, kita harus fasilitasi ruang belajar di pondok pesantren dan asrama para santri. Kita harus bagikan kartu santri tangguh untuk menyalurkan bantuan operasional pondok pesantren, PNM address untuk para santri kita. Dan kalau kemarin sudah ada program guru ngaji, kita tambahkan dengan program insentif guru TPA, TPQ, serta asuransi kesehatan untuk guru TPA, TPQ, karena mereka adalah pejuang pendidikan Al-Quran. Dan untuk 5.000 penghafal Al-Quran, kita siapkan beasiswa mulai dari SD sampai jenjang S2, S3 di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Kita akan kawal pendidikan para hafid dan hafidhah di Kabupaten Jember, dan saat ini sudah ada kurang lebih 750 orang yang mendapatkan beasiswa tahfidz. Dan memberikan beasiswa seperti yang kemarin sudah terrealisasi kurang lebih 12.000, walaupun targetnya semula 5.000, kita akan tingkatkan lagi 15.000 beasiswa untuk santri, mahasiswa di kalangan tidak mampu, yatim, duafa, difabel, para atlet berprestasi, para siswa santri berprestasi. Dan untuk honor guru ngaji, honor sekolah minggu, honor asraf, kalau dulu kita naikkan 3 kali lipat dari tahun 2015 dari 400.000 menjadi 1,2 juta, kini kita naikkan 6 kali lipat dari honornya awal, yakni dari awal 400.000 menjadi 2,4 juta per tahun. Dan kita programkan juga membangun rumah sehat layak huni bagi guru ngaji dan juga guru ngaji purna tugas yang tidak mampu karena uzur, karena kondisi kesehatannya tidak mampu mengajar lagi. Lanjut. Yang ketiga adalah Jember Kota Kedaulatan Pangan. Kita siapkan seperti keinginan masyarakat, hasil serap aspirasi para petani dan potan-kapotan menginginkan
satu lumbung pangan untuk membangun ketahanan pangan masyarakat di setiap desa dan kelurahan. Dan tadi kartu santri itu sebenarnya adalah untuk biaya operasional, bantuan biaya operasional para santri di pondok pesantren, yang nanti digunakannya dengan kartu itu karena di pondok pesantren kita siapkan, tiap pondok pesantren adalah namanya kios pangan santri, dan menyediakan brigade Al-Sintan untuk kelompok tani, dan balai penyuluh pertanian kita siapkan lengkap di seluruh kecamatan, kalau sekarang belum di semua kecamatan, dan kita lengkapi dengan satu desa satu penyuluh pertanian. Kita siapkan brigade hama untuk memberantas OPT, dan kita bagikan untuk kalau pusat punya kartu tani, kabupaten tambahkan dengan kartu saprodi untuk menyalurkan bantuan sarana produksi nelayan, bibit ikan, pakan ikan, alat tangkap, dan juga untuk petani baik pupuk, bibit benih, pestisida, dan subsidi penyehatan lahan. Kemudian juga membangun pasar pertanian, pasar khusus untuk pertanian, dan pasar perikanan terintegrasi, dan membangun laboratorium dan klinik pertanian keliling. Kalau ada puskesmas keliling, ini ada klinik pertanian keliling. Juga untuk laboratorium pemeriksaan kualitas tanah, ini juga dilayani keliling. Untuk Jember Kota Ekonomi, kita berbagi tugas, ini karena ada sebagian untuk mengakomodir anak-anak muda yang memulai usaha. Bagaimana menuntaskan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi untuk membantu ekonomi masyarakat. Sejatinya, Jember ini begitu banyak UMKM, disiapkan 10.000 fasilitasi UMKM dan pariwisata yang berbasis ekonomi. Pasar-pasar tradisional yang saat ini sudah direnovasi sedemikian rupa, ke depan kita akan jadikan pasar berstandar nasional, yang tentu saja pasar SNI itu salah satu standarnya adalah ada fasilitas untuk beribadah dan fasilitas sanitasi yang baik untuk pasar. Kartu Tani Tangguh kita menyiapkan untuk asuransi produk bagi petani, agar dengan punya asuransi produksi hasil pertanian apabila ada masalah masih tercover dengan asuransi. Kartu Nelayan Tangguh untuk penyaluran asuransi jiwa bagi nelayan. Kita buat pasar seni di Jember, pasar UMKM di Jember, dan revitalisasi penyehatan koperasi. Lanjut. Jember Kota Lapangan Kerja, yang ini kita siapkan membangun SDM. Kita siapkan lembaga sertifikasi profesi untuk pertanian dan perkebunan, dan kita mampu untuk itu. Apalagi di Jember banyak perguruan tinggi dan banyak ahlinya di bidang tersebut. Sekaligus memfasilitasi pemberian sertifikasi profesi untuk SDM konstruksi. Kita buat syarat seperti yang sekarang kita lakukan, seluruh investasi di Jember syaratnya penyerapan tenaga kerjanya harus SDM lokal. Dan yang jelas, satu warung merah putih di setiap RW untuk bahan-bahan pokok produk lokal. Lanjut. Untuk Jember Kota Layanan Publik, ini spiritnya adalah tetap menuntaskan reformasi birokrasi, membangun pemerintahan yang bersih dan tegak lurus, pemerintahan yang melayani rakyat. Kita siapkan di setiap desa dan kelurahan, kalau sekarang baru sebagian kelurahan, kita siapkan 19 surat menyurat yang biasanya dibutuhkan di desa dan kelurahan, kita layani secara online. Kalau sekarang sebagian, nanti kita tuntaskan. Dan kita siapkan, kalau biasanya perbankan pakai istilah ATM, kita siapkan satu anjungan Dukcapil mandiri di setiap kecamatan, sehingga masyarakat dapat mengeprint sendiri produk-produk Admindu. Juga untuk reformasi agraria dan konflik-konflik pertanahan yang saat ini sudah kita tata sedemikian rupa, akan kita selesaikan dan akan kita tuntaskan. Kemudian juga masalah embarkasi haji ini, karena kita juga sudah komitmen dengan pemerintah pusat, yang pada saat ini kita sedang membangun asrama haji pada tahap pertama, namun karena pandemi COVID, anggaran 134 miliar untuk menuntaskan asrama haji, terpaksa kita cancel dan kita akan lanjutkan insya Allah di tahun 2021. Seperti yang diinginkan masyarakat ingin punya bus rakyat. Kita siapkan, kalau dulu satu desa satu ambulan, bagaimana sekarang fasilitas publik, anak-anak untuk akses ke sekolah, kelompok-kelompok pengajian dapat menggunakannya bersama-sama, wisata edukasi buat anak-anak sekolah, kita siapkan satu desa, satu kelurahan, satu bus rakyat.
Dan karena sekarang situasi pandemi, belajar banyak online, kita siapkan fasilitas 1 RW 1 taman belajar online dan jaringan wifi gratis di seluruh Jember. Kemudian untuk status tenaga honorer dan tenaga harian lepas kita akan tuntaskan dan meningkatkan kesejahteraan secara konkret. Lanjut. Kemudian juga kartu lansia tangguh, diberikan bantuan asuransi pendampingan bagi lansia. Jangan sampai mereka waktu muda berjuang untuk keluarga dan masyarakat, jangan sampai tersia-sia di waktu usia lanjut. Memberikan bantuan untuk prasarana rukun kematian. Tahun 2017 kita sudah bagikan 50 sarana prasarana untuk rukun kematian di Jember, karena jumlahnya 4.000 lebih, maka kita siapkan, karena rukun kematian ini adalah satu komunitas sosial yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan ini masukan dari teman-teman disabilitas untuk kartu penyandang disabilitas. Kita siapkan komite daerah disabilitas karena ini sudah ada undang-undangnya, dan kita siapkan guru pendamping khusus disabilitas untuk siswa-siswa di sekolah baik negeri maupun swasta, serta pusat layanan disabilitas. Dan satu misi kita adalah menjadikan Jember kota pemuliaan perempuan dan anak-anak. Ada 8 program di sana. Yang pertama, kita akan bikin namanya sekolah pemberdayaan perempuan. Kita banyak fasilitas yang bisa digunakan khusus untuk diklat dan sekolah perempuan sesuai dengan keadaan di masing-masing wilayah. Dan kita siapkan 31 sekolah tersebut. Melakukan pendampingan usaha untuk ibu-ibu sebagai pilar utama warung merah putih. Bayangkan tiap RW kita bikinkan warung bahan pokok, dan di situ adalah pilarnya adalah ibu. Dan kemudian memberikan bantuan usaha khusus untuk ibu yang menjadi kepala keluarga. Kita sudah punya untuk perempuan mandiri ekonomi, para janda yang menjadi pilar ekonomi keluarga. Dan layanan persalinan gratis serta akta kelahiran gratis. Kalau sekarang mesti ngurus sendiri, kita percepat lagi dengan melahirkan sekaligus dengan aktenya satu paket. Kartu ibu tangguh, kita siapkan kartu ibu tangguh untuk memberikan pelayanan pendampingan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan. Kalau ibu hamil kita siapkan kartu tangguh, sehingga yang punya kartu tangguh kalau melahirkan termasuk pendampingan bagi bayinya dan ibunya sampai 14 hari umur bayi tersebut. Dan karena kita siapkan juga di tiap desa 3 bidan komunitas. Bukan hanya waktu mau bersalin, tapi sebelum menikah, sebelum hamil, sampai waktu melahirkan dan pasca melahirkan, ada layanan bidan komunitas yang dibiayai dari pemerintah. Dan satu desa, satu taman bermain anak. Anak-anak perlu bahagia. Kita sekarang hanya ingin anak-anak nilainya tinggi dan sebagainya, tapi terpenting anak-anak kita bahagia. Kemudian juga membangun rumah perlindungan anak. Sekarang kalau ada anak dibuang, anak terlantar, UPT-nya itu ada di Sidoarjo. Kita tekad di Jember harus ada rumah pelindungan anak agar anak-anak Jember lebih terlindungi. Untuk mereka yang rentan sudah ada program untuk lansia, sudah ada kartu disabilitas untuk para disabilitas, dan ada insentif untuk seluruh guru agama, bukan hanya yang beragama Islam, karena kelompok yang minoritas pun mempunyai kesempatan yang sama untuk beribadah di Jember. Dan kemudian juga guru pendamping bagi siswa disabilitas di seluruh sekolah. Tidak ada yang tidak diurus di Jember, karena Jember untuk semuanya.